Salam. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri bersama keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami mengajak jemaat Tuhan untuk mengikuti warta pelayanan Minggu 28 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Pemberitahuan tentang ibadah. A. Kepada jemaat diinformasikan bahwa ibadah Minggu 28 Juni 2020 kebaktian pertama saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Roni Stephen Runtu MTH, dan kebaktian kedua pukul 17 WITA atau jam 5 sore akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Aplonia MR Gasper Leba STH. B. Kebaktian par hari ini Minggu 28 Juni 2020 pukul 10 WITA mohon dukungan dan pendampingan orang tua dalam kegiatan dimaksud. C. Ibadat rumah tangga minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 19 WITA dan akan dipimpin oleh Pendeta Mike AM Modok Mbuik SMTH. D. Informasi perjamuan kudus. Kelengkapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Juli 2020 pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Perjamuan kudus triwulan kedua akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juli 2020 pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Semua kebaktian atau ibadat tersebut di atas akan disiarkan secara live streaming. Jemaat dapat mengikutinya melalui siaran radio Cafe 97,6 FM, akun Facebook Tim Multimedia Gemit Kaisarea, Facebook Par Gemit Kaisarea, Instagram Par Kaisarea, dan akun YouTube Gemit Kaisarea. 2. Pemberitahuan tentang pemberian persembahan. A. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam rangka ibadah ini, persembahan baik perpuluhan nasar syukur, persembahan rutin, persembahan pembangunan, persembahan sekolah minggu, maupun persembahan ibadah rumah tangga, jemaat dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop. Persembahan dapat diantar ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia mulai hari Minggu sampai Jumat pagi. Kotak persembahan akan dibuka dan dihitung oleh presbiter UPP Peribadahan, panitia pembangunan, dan staf sekretariat bagian keuangan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 10 WITA. Bagi jemaat yang belum sempat memasukkan persembahan pada hari yang sudah ditentukan, dapat memasukkannya pada hari-hari berikutnya. Amplop persembahan perpuluhan tetap tersedia di atas kotak persembahan di gedung gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan tetap, dapat mengambil amplop yang tersedia. B. Persembahan jemaat dapat pula melalui rekening bank NTT dengan nomor rekening 001 02 01 74 00 517 atau melalui barcode Kris Gemit Kaisarea BTN Kolhua yang telah disediakan di ruang kebaktian dan di ruang sekretariat gereja. 3. Himbauan khusus. Jemaat diminta untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Tetap berada di dalam rumah bersama keluarga dan menggunakan waktu yang berkualitas untuk hal-hal positif bersama keluarga, dan bila harus keluar rumah, hendaklah mematuhi peraturan pemerintah yang salah satunya adalah selalu memakai masker. Empat, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan untuk mendukung kegiatan pelayanan, baik berupa persembahan rutin, persembahan syukur, nasar, perpuluhan, dan persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. 5. Majelis Jemaat
mengucapkan selamat berbahagia bagi oma, opa, bapa, mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang menemui hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga masing-masing. Nama-nama yang berulang tahun dapat dilihat pada tayangan yang dibacakan melalui radio Kaisaria Voice 97,6 FM sebelum kebaktian dimulai dan menjadi salah satu pokok doa pada kebaktian minggu. 6. Bagi anggota jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan yang sedang dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kekuatan. Nama-nama yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan dapat dilihat pada tayangan dan dibacakan melalui radio Kaisaria Voice 97,6 FM sebelum kebaktian dimulai dan menjadi salah satu pokok doa pada kebaktian minggu. 8. Warta keuangan akan disampaikan secara tertulis melalui media WA kepada ketua-ketua rayon untuk diteruskan kepada jemaat di rayon masing-masing. Demikian warta jemaat Minggu 28 Juni 2020. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah, jemaat yang terkasih yang berada di rumah masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Kita telah menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini walaupun situasi COVID-19 yang belum berakhir. Tetapi kita yakini bahwa Tuhan Allah dengan kasih-Nya senantiasa menolong dan menyertai kita. Untuk itu, marilah kita terus menyatakan syukur kepada Tuhan melalui kesiapan hati kita dalam ibadah pada saat ini. Marilah jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita berdiri dan bersama-sama nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 454 ayat yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian dan menyertaimu juga. Amin. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah akan nats yang membimbing kita pada saat ini, yang terambil di dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat
wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi, jika yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan tidak hanya menyenangkan dirinya sendiri. Kidung Jemaat 405 ayat yang kedua, kaulah ya Tuhan surya hidupku. 405 ayat 2. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengaku semua dosa dan kelemahan kita. Kita masuk dalam saat teduh. Ya Allah, Engkau tahu akan semua kelemahan dalam kehidupan yang kami jalani, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyakiti hati kudus-Mu dan bahkan hati sesama kami. Karena itu ampunlah akan segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kidung Jemaat 32 ayat pertama. 32 ayat pertama, kulihat salib-Mu. Jemaat Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah terambil dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Kidung Jemaat 34 ayat 2, 34 ayat 2, disalib Yesus di Kalvari. Pujian Mazmur. Untuk itu jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengungkapkan pujian dari Mazmur 133
secara berbalasan dengan berkata demikian. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nyanyian rohani dalam Tuhan kita bersaudara. Duduk kembali. Jemaat Tuhan terkasih, tibalah saatnya kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam ibadah ini, pemberitaan firman akan terambil dari Kitab Roma, pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Roma ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Allah berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan tentang firman-Mu. Kami rindu akan pengajaran-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Allah juga menolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni, yang akan memberitakan tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 di bawah perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa kita, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah
Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman-Nya, kita memelihara, kita melakukan dalam pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada minggu ini di bawah tema yang kuat menopang yang lemah. Yang kuat menopang yang lemah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu pada waktu kita melihat ungkapan yang kuat menopang yang lemah, tidak kemudian berarti bahwa yang kuat itu adalah seseorang yang memiliki kekuatan hero, ya, sebagai tokoh hero begitu, atau memiliki kekuatan super. Walaupun dalam banyak sejarah kita menemukan ada banyak cerita-cerita fiksi dalam masyarakat kita tentang adanya manusia-manusia super. Dalam dunia barat kita kenal misalnya ada Superman, kemudian apalagi ada Batman, kemudian ada Captain America yang sangat terkenal itu, ada Spider-Man, ada banyak sekali anak-anak kita suka dengan pakaian-pakaian mereka, tokoh-tokoh hero yang tokoh-tokoh super yang sangat dikagumi karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, untuk Indonesia ada tokoh-tokoh super. Kita bisa lihat jika di Amerika ada Superman, Indonesia ada Gundala. Saya pikir Pak Mama kita pernah mendengar kata Gundala, ya. Dan yang luar biasa itu Wiro Sableng, Kapak Naga Geni 212. Itu contoh-contoh tokoh super yang ada di Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa sekalipun mereka disebut sebagai tokoh-tokoh super, tetap mereka bukanlah orang yang super sama sekali. Sebab toh dalam kekuatan itu ada kelemahan. Dalam keperkasaan mereka ada juga kekurangan. Dan itulah yang kita temukan pada tokoh-tokoh fiksi yang dapat kita baca di komik-komik, di film-film, yang banyak hal yang dapat kita temukan dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak dapat dipungkiri dalam relasi kehidupan manusia, kita mengenal apa yang sering kali disebut dengan homo homini lupus. Manusia bisa menjadi mangsa bagi sesamanya, serigala bagi sesamanya. Hal ini mau mengatakan ada sebuah kekuatan hukum rimba yang membangun, yang terjadi dalam relasi antar manusia. Dan ini tentunya sangat mengerikan. Orang yang kuat dia akan bisa membinasakan yang lemah. Bagaikan seekor binatang buas yang siap memangsa binatang yang lain yang lemah, yang tak berdaya. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam relasi kehidupan kemasyarakatan kita. Setuju tidak setuju, fakta ini ada dan dekat dengan kita.
Misalnya saja Bapak Saudara, kita melihat dalam sejarah dunia ini bagaimana terjadi ego ras pada kelompok-kelompok bangsa tertentu, pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sangat membuat dunia ini kemudian menjadi tercengang betapa dahsyatnya kekejaman yang diakibatkan muncul oleh karena pertentangan-pertentangan ras. Misalnya di Afrika Selatan, kita mengenal apa yang disebut dengan apartheid, yaitu berkaitan dengan warna kulit, bahwa orang berkulit putih adalah bangsa nomor satu dan mereka memiliki hak dan kewajiban istimewa dibanding mereka yang berkulit warna yang lain. Di Amerika Serikat, kita mengenal ada seorang pejuang kemanusiaan bernama Martin Luther King Jr. Dia bergerak memberikan kekuatan kepada kelompok para budak, dalam hal ini adalah orang yang berwarna kulit hitam, akibat dari sistem perbudakan kulit putih yang ada di Amerika. Dan dia sangat dikenal oleh dunia dalam sejarah ketika pada tanggal 28 Agustus tahun 63 dia memberikan sebuah pidato di Lincoln Memorial yang sangat terkenal dengan pidatonya yang berjudul I Have a Dream. Aku memiliki sebuah mimpi tentang karya pembebasan. Tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan bahwa ada kulit putih, kulit hitam dan sebagainya. Semuanya memiliki hak yang sama. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan cara yang berbeda, kita juga menemukan hal itu di dalam bacaan kita hari ini. Rasul Paulus sebagai seorang Rasul Kristus sadar benar bahwa jemaat di Roma sedang berhadapan dengan tantangan yang berat. Sistem kekaisaran yang menindas orang-orang Kristen gereja perdana menjadi sebuah tantangan yang sangat berat. Tetapi di samping itu juga bahwa tantangan itu muncul dari kelompok orang-orang Yahudi yang pergi ke Roma dan mereka kemudian tetap mempertahankan keyahudian mereka dengan hukum-hukum Taurat dan begitu banyak tradisi-tradisi lainnya. Dan bahkan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi juga ternyata, pemirsa saudara, ada mengalami goncangan di sana. Nah, konteks bacaan kita pada pasal yang ke-15 ini adalah bagaimana Rasul Paulus menasihati kepada mereka yang disebut dengan orang yang kuat dan bagi mereka yang lemah. Bagaimana mereka membangun sebuah relasi persahabatan, relasi persekutuan dalam semangat sebagai anak-anak Allah, sebagai sebuah persekutuan yang berpusat kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Saudara, mari kita perhatikan. Dengan sangat eksplisit pada ayat yang pertama, Bapak Saudara, mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Siapakah yang dimaksud dengan orang kuat dan orang yang lemah yang tidak kuat itu? Pemirsa saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks bacaan kita, orang kuat bukan atau orang yang lemah tidak dilihat dari sisi fisiknya, dari kehidupan jasmaninya, tetapi lebih pada pertentangan yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang yang kuat ini adalah mereka yang menerima Kristus dan mereka tetap berpegang kepada ajaran Kristus, dan karena itu mereka tidak diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran. Dalam hal ini berkaitan dengan makan dan minum. Mereka bisa makan, dan ketika mereka makan, mereka mengucap syukur atas makanan dengan hati nurani yang murni. Ya, kita bisa bandingkan pada pasal 14 ayat yang ke-23. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat. Siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang Kristen atau orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi yang masih terikat kehidupan mereka ya, dengan seperangkat aturan dan tradisi-tradisi yang masih kuat dalam kehidupan umat Yahudi. Tradisi-tradisi Taurat tentang makan, yang mana boleh, mana yang tidak, itu masih mereka pegang. Ya. Mereka taat pada peraturan-peraturan Taurat dan tradisi-tradisi yang ada.
Karena itulah saudara, mereka ini dikelompokkan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak kuat imannya. Hati mereka selalu dikurung oleh kekuatan tradisi. Mereka menjadi manusia yang tidak bebas. Mereka selalu merasa berdosa kalau mereka melanggar untuk hukum-hukum yang ada dalam tradisi bangsa Israel itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang terjadi pertentangan yang besar di sana. Terjadi pertentangan tentang adat istiadat tentunya dan berkaitan dengan makan. Ada yang mengatakan tidak boleh makan daging, ya, karena itu berdosa, dan karena itu sebagian mereka makan sayur. Tetapi bukan itu masalah yang lebih utama. Di tengah-tengah situasi seperti itu, kemudian muncullah sikap-sikap yang menurut Paulus inilah yang harus ia luruskan. Ternyata saudara, jika yang pertama tadi kita sudah jelas bahwa Rasul Paulus mengingatkan tentang siapa itu orang kuat dan siapa itu yang disebut dengan orang yang lemah. Nah, baik orang yang kuat, baik orang yang lemah ini ternyata saling mempersalahkan. Yang kuat menghakimi yang lemah sebagai orang yang tidak taat. Mereka kemudian saling menghina. Yang lemah menghina yang kuat menghina yang lemah. Mereka saling menghakimi. Dan dalam situasi seperti ini, saudara, terjadilah kondisi yang tidak kondusif di tengah-tengah jemaat. Kita bisa baca itu di dalam Roma pada pasal 14 pada ayat yang ke-13. Roma 14 ayat 13, saudara, menjelaskan tentang hal itu. Saya bacakan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Inilah yang menjadi masalah. Bahwa ternyata sekelompok orang yang merasa kuat karena iman kepada Kristus, mereka tidak membangun relasi yang baik karena mereka menghakimi kelompok orang-orang Yahudi yang berlatar belakang Yahudi yang sekarang sudah menjadi Kristen, dan karena itu terjadilah pertentangan di sana. Ya. Karena itu saudara, kemudian Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada mereka. Nah, nasihat inilah saudara yang menjadi penting untuk kita perhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mencatat ada beberapa hal mendasar berkaitan dengan nasihat Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus menasihatkan agar orang yang kuat, jadi tadi orang yang sudah menjadi Kristen, yang tidak lagi ditentukan hidupnya oleh boleh makan ini, boleh makan itu, mereka bisa makan dengan bebas. Dikatakan di sana pada ayat 15, pasal 15 ayat 1, yang kuat menopang yang lemah. Ya, ini yang menarik saudara. Artinya bagi mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus memberikan kekuatan kepada yang lemah. Mereka tidak boleh menyalahkan, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghina mereka. Mereka harus membangun sebuah hubungan relasi yang benar di hadapan Tuhan. Baik orang Kristen yang benar-benar melakukan secara penuh hukum Kristus, maupun bagi mereka berlatar belakang Yahudi, mereka haruslah menjadi sebuah persekutuan yang saling menguatkan satu kepada yang lain. Karena itu dikatakan di sana, agar mereka tidak mencari kesenangan pribadi, tidak mencari kepentingan pribadi dalam rangka membangun persekutuan. Persekutuan itu bisa dibangun, demikian menurut Rasul Paulus, hanya bisa terjadi jika yang kuat menopang yang lemah, menjauhkan dari saling menghina, menjauhkan dari saling menghakimi, menjauhkan dari mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Saudara, di samping itu juga saya mencatat, yang pertama tadi kuat menopang yang lemah, yang kedua jangan mencari kesenangan pribadi, ya, menjadi kemudian karena itu bisa mengorbankan orang lain. Nah, yang menarik juga adalah Rasul Paulus bilang begini, agar semuanya memiliki sebuah apa yang dikatakan pada ayat yang ke-7, pasal 15 ayat ke-7, kita baca sama-sama. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saling menerima. Satu hal yang luar biasa saudara. Sebab dengan saling menerima,
Seseorang menerima bukan saja oleh karena kelebihan, kehebatan, tetapi juga menerima oleh karena kekurangan. Nah, disinilah Rasul Paulus meminta kepada para murid agar mereka menjadi sebuah persekutuan yang di dalamnya ada sebuah karakter Kristiani yang dengannya mereka mampu menerima orang lain dalam kepelbagaian, menerima orang lain sekalipun orang itu masuk dalam kelompok apa yang disebut dengan orang yang lemah, yaitu sekelompok orang berlatar belakang Yahudi yang masih tetap memegang dalam tradisi keyahudian. Mereka harus diterima sebagai sebuah bahagian yang menentukan keutuhan sebuah persaudaraan, persekutuan yang ada di Jemaat Roma. Begitu juga saudara, Rasul Paulus juga mengatakan pada ayat yang ke-6 kita bisa baca di sana, bagaimana mereka memiliki satu sikap, satu hati untuk memuliakan Tuhan dalam sebuah kerukunan. Nah, ini yang menarik Bapak Saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada para murid agar mereka satu hati, satu suara. Apa yang harus dilakukan? Yaitu dalam sebuah kerukunan, dalam sebuah persaudaraan. Apa tujuannya? Dikatakan di sana jelas, untuk memuliakan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang mendengar di rumah-rumah, memuliakan Tuhan menjadi dasar dari bagaimana mereka membangun sebuah persekutuan yang saling menopang, yang saling menguatkan di antara mereka. Bapak Saudara, saya coba untuk membrowsing di internet, Bapak Saudara, kemudian saya menemukan ada beberapa kalimat-kalimat seperti ini, sangat luar biasa. Contohnya seperti ini. Ketika kamu ada pada posisi untuk menolong seseorang, ini yang luar biasa semuanya. Ketika kamu ada pada posisi untuk menolong seseorang, berbahagialah. Mengapa? Sebab Tuhan menjawab doa orang itu melalui dirimu. Bapak bayangkan betapa hebatnya ya. Ketika kamu ada pada posisi untuk menolong seseorang, ketika dia sedang dalam keadaan apapun, berbahagialah sebab Tuhan menjawab doa orang tersebut melalui dirimu. Nah, Bapak Saudara, inilah yang sesungguhnya mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka yang kuat dan yang lemah itu tidak saling menghakimi, tapi mereka menjadi sebuah kekuatan yang saling menopang, kekuatan yang saling menolong, kekuatan yang saling berbagi, kekuatan yang saling menguatkan, kekuatan yang saling membangun, tidak menjatuhkan yang satu dengan yang lain. Nah, Bapak Saudara, apa yang menjadi dasar dari nasihat Rasul Paulus ini? Jelas, Bapak Saudara, dasar dari apa yang Paulus katakan ada pada Yesus Kristus. Bapak Saudara, dikatakan demikian dan dapat kita baca, Bapak Saudara, di dalam pasal 15 ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Bapak Saudara, inilah yang menjadi dasar dari nasihat Rasul Paulus, yaitu pada diri Yesus Kristus. Mereka, jemaat umat, harus meneladani cara hidup Yesus. Yesus yang mau memberikan dirinya, yang memikul salib, yang demi keselamatan setiap orang yang beriman kepadanya. Mereka wajib hidup menurut, nah ini menjadi penting, mereka wajib hidup dengan memikirkan dan bertindak demi kepentingan bersama, karena Yesus sudah melakukan itu sebelumnya bagi mereka. Yesus mengambil alih penderitaan manusia dengan memberikan dirinya untuk menderita sebagai ganti atas pemberontakan dan dosa manusia. Dan karena itulah Bapak Saudara, kemudian Rasul Paulus mengatakan kepada para murid, belajarlah daripada Kristus. Yesus yang membangun relasi dengan menghadirkan dirinya
menjadi berkat, menjadi sebuah kekuatan. Dia menjadi tabib yang menyembuhkan banyak orang yang lemah, yang tak berdaya. Yesus yang memberikan sebuah keteladanan tentang arti nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana dia memberikan pembebasan, memberikan sebuah karya pemulihan kepada mereka yang mengalami penderitaan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang dikatakan berdosa, tidak ditolak oleh Yesus. Yesus merangkulnya, Yesus melayaninya. Dan jelas Bapak Saudara, inilah nilai dari kerajaan Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sedikit catatan saya atas bacaan kita. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat percaya bahwa Rasul Paulus sadar benar bahwa ketika umat Kristiani berhadapan dengan tantangan yang berat, apalagi ketika penderitaan diperhadapkan kepada mereka, mereka dikejar-kejar dan dibunuh, disiksa, dianiaya. Ketika mereka berhadapan dengan begitu banyak kelompok orang-orang Yahudi yang tetap mempertahankan Taurat dan tradisi-tradisi yang lain, dan juga adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, maka Saudara, betapa penting nasihat Rasul Paulus ini. Sebab dengan membangun relasi dalam sebuah relasi yang terjadi antara mereka yang sudah begitu penuh dengan totalitas iman kepada Yesus, dengan saudara mereka yang dikatakan kelompok yang lemah ini, mereka menjadi sebuah persekutuan yang saling menguatkan, persekutuan yang saling menopang satu kepada yang lain. Bapak Saudara, kita baca dalam Kisah Para Rasul, ciri dan karakter jemaat mula-mula adalah jemaat yang saling mempedulikan satu kepada yang lain. Bahkan mereka tidak segan-segan menjual harta miliknya. Untuk apa? Untuk menolong orang yang lain, menolong jemaat yang lain, menolong keluarga yang lain yang sedang mengalami penderitaan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya menyebutkan kepada kita ada beberapa hal yang saya dapatkan ketika saya melakukan browsing pada dunia maya. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Saudara, ketika kamu ada pada posisi untuk menolong seseorang, berbahagialah, sebab Tuhan menjawab doa orang tersebut melalui dirimu. Bapak Saudara, sadarkah kita ketika Papa Mama bukan saja dalam kelebihan, tapi dalam kekurangan, saudara menjadi berkat bagi saudara yang lain, bagi sahabat yang lain, bagi kawan yang lain, bagi mereka yang kaum papa. Ternyata doa itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab doa mereka melalui siapa? Melalui kita, melalui Papa Mama yang mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Saudara, saya juga kemudian menemukan bacaan yang bilang begini: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati untuk membantu mereka. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Benar, dalam dunia sekarang saya bilang kita tidak butuh uang. Tapi untuk menjadi sesama bagi orang lain, uang bukan segala-galanya. Karena itu benar kalimat ini. Kita tidak membutuhkan uang untuk membantu orang lain. Yang kita butuhkan adalah hati yang rela, hati yang tulus untuk membantu mereka yang berkekurangan. Mereka yang papa, mereka yang lemah. Bukan saja lemah secara iman, mungkin lemah secara jasmani, keterbatasan fisik. Mungkin juga oleh karena status sosial mereka dengan segala pergumulan. Mungkin bagi mereka yang terpuruk, mereka sedang mengalami beban berat. Bagaimana kita hadir dan memberikan sebuah kekuatan kepada mereka. Bapak Saudara, saya juga menemukan kalimat seperti ini. Mari kita saling membantu satu sama lain. Jangan menjatuhkan orang lain saat kamu berjaya. Justru sebaliknya, raih tangan mereka dan bantu mereka yang sedang jatuh di saat kamu sedang berjaya. Ini luar biasa, saudara. Seringkali banyak orang ketika dia mencapai tingkat kesuksesan, dia melupakan orang lain. Justru ketika dia mencapai pusat dari apa yang dia rindukan, dia kehilangan cinta kasih kepada orang yang lain. Saudara, simak baik-baik kalimat ini.
Mari kita saling membantu satu sama lain. Jangan menjatuhkan orang lain saat kamu sedang berjaya. Justru sebaliknya, raih tangan mereka dan bantu mereka yang sedang jatuh di saat kamu sedang berjaya. Ini sebuah mandat yang luar biasa bagi kita. Dan inilah yang mau dikatakan Rasul Paulus. Bagaimana orang yang kuat menopang orang-orang yang lemah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi penting bagi kita. Karena itu Bapak saudara, saya mengajak kita semua. Marilah kita berdamai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Agar kita bisa menghargai kelemahan-kelemahan dalam diri orang lain. Bapak saudara, yang saya khawatirkan adalah tema ini akan diplesetkan. Bahwa orang yang kuat itu adalah memang ada di antara kita. Dan orang yang kuat itu bisa kita temukan dalam kehidupan ini. Dan mereka adalah orang-orang super, tokoh-tokoh hero, tokoh-tokoh yang tidak memiliki kelemahan. Saya pikir fakta membuktikan tidak ada orang yang kuat di dunia ini. Ya, tidak ada orang yang memiliki kekuatan super. Tidak ada, Bapak saudara. Sebuah fiksi bisa saja mengatakan itu, tapi realita tidak mengatakan hal itu. Bapak saudara, di dalam kelebihan, bahkan di dalam keberjayaan kita pun ada titik lemah kita. Nah, inilah yang saya katakan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita, agar kita bisa menghargai kelemahan yang terjadi dalam diri orang lain. Agar dengan itu kita mampu saling membangun dan memperlengkapi satu akan yang lain. Bagi saya ini merupakan kunci di mana kita bisa membangun persekutuan dalam kerukunan, persekutuan dalam persaudaraan, kerukunan yang diikat satukan dengan cinta kasih Kristus. Bapak saudara, yang kedua catatan saya. Firman Tuhan hari ini juga menolong kita untuk melakukan otokritik terhadap gereja, terhadap jemaat, dan bahkan pribadi kita lepas pribadi. Dia menjadi otokritik bagi gereja yang ada dan nyaman dengan kondisinya. Yang saya sebut dengan gereja ada pada zona amannya. Ini menjadi kritik, Bapak saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana gereja-gereja harus menjadi gereja yang kuat. Kuat bukan oleh karena dia sendiri yang kuat, tapi karena ia mampu menguatkan jemaat-jemaat yang lain. Gemit Kaisaria menjadi gereja yang kuat bukan oleh karena kekuatan pada diri kita, tapi kekuatan itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita agar kita menguatkan jemaat-jemaat yang lain dengan kondisi yang ada pada mereka. Yang kuat menopang yang lemah, tidak mengindikasikan bahwa kita adalah tokoh hero. Kita bagikan seorang Santa Claus yang datang dan membagi-bagikan hadiah. Tidak. Tapi kita hadir sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan di tengah-tengah keberdosaan kita. Kita bisa berbagi berkat di tengah-tengah kelemahan kita. Kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita. Karena itu, Bapak saudara, sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai pribadi lepas pribadi, kata kunci yang menurut saya menjadi penting bagi kita hari ini adalah hancurkanlah egoisme dan pementingan diri kita. Selama egoisme dan pementingan diri lahir dari kehidupan dan menjadi karakter kita, maka saya percaya kehancuran dalam persekutuan pasti akan terjadi. Tapi sebaliknya, dengan menghancurkan egoisme dan kebencian atau pementingan diri sendiri, saya percaya saat itulah kita dapat merajut tali solidaritas dan kepedulian kita. Dan terakhir, Bapak saudara, saya mau mengatakan kepada kita semua, kepedulian yang kita nyatakan kepada orang-orang lain, kepedulian atas dasar cinta kasih yang kita nyatakan kepada orang lain, itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Bukan saja membahagiakan kita secara pribadi, tetapi membahagiakan orang yang dengannya kita hadir bersama-sama dengan mereka. Kebahagiaan kita adalah
Bukan saja karena kita mampu memberi, tetapi pada saat kita menerima, kita pun sama-sama berbahagia. Mengapa? Karena kekuatan kebahagiaan itu bersumber dari cinta kasih Allah bagi kita semua. Karena itu saya mau tutup renungan ini dengan mengatakan demikian, Bapak Saudara. Seorang Kristen tidak akan pernah meninggalkan seorang Kristen yang lain yang tidak berdaya pada saat dibutuhkan. Saya ulangi, Bapak Saudara. Seorang Kristen yang sejati, dia tidak akan meninggalkan seorang Kristen lainnya. Atau seorang Kristen yang sejati tidak akan meninggalkan sesama lainnya yang tidak berdaya pada saat dibutuhkan. Disinilah, Bapak Saudara, karakter Kristus itu ada pada kita. Sebagai alat-alat dalam tangannya, Tuhan menyertai, memberkati kita. Yang kuat, topanglah yang lemah. Amin. Pengakuan iman. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, dalam keadaan berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah dan berkat Tuhan yang sudah kita terima, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat kata firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang bersemayam dan bertakhta di tempat-Mu yang maha tinggi dan kudus, saat ini dalam persekutuan peribadahan kami pada pagi hari ini, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami dalam kehidupan kami dengan berbagai-bagai berkat yang telah Bapa berikan kepada kami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, persembahan yang kami akan berikan dalam bentuk persembahan syukur, persembahan natsar, persembahan persepuluhan, persembahan rutin, persembahan pembangunan. Demikian juga persembahan dalam ibadah rumah tangga maupun persembahan pada kebaktian par nanti. Bapa di surga, kami mohon Kau berkatilah semua persembahan kami ini, sehingga boleh berguna bagi pemberitaan firman-Mu di muka bumi ini, lebih khusus di jemaat Gemit Kasyaria di BTN Kolhua ini Bapa.
Bapa di surga, berkati semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan persembahan ini, sehingga mereka juga dengan hati yang penuh tulus ikhlas boleh mengelola secara baik dan benar dan tidak disalahgunakan. Jikalau ada pihak lain yang menyalahgunakannya Bapa, tegurlah hamba yang menyalahgunakan itu dan caramu sendiri Bapa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Sambut kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah persembahan yang kudus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 ayat 1. Jika padaku ditanyakan. Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, di bawah kebenaran firman-Mu, yakinkanlah kami bahwa satu alasan mengapa Engkau memberikan kepada kami sebuah kekuatan, kehidupan saat ini, tidak lain di antaranya agar kami dapat menolong sesama kami. Kami sadar benar bahwa kedalaman makna hidup kami saat ini ditentukan bagaimana kami mampu menyatakan kepedulian kami kepada sesama kami. Selama kami mampu untuk terus dan masih berdiri, berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk mengulurkan tangan ini pada orang-orang yang telah jatuh membutuhkan pertolongan kami. Agar kami menjadi kekuatan yang saling menopang, menyokong, menguatkan satu kepada yang lainnya. Agar ketika kami menyatakan sebagai seorang pengikut Kristus, kami tidak saja menunjukkan itu kepada sesama sebagai seorang pengikut Kristus dan tidak membiarkan mereka, meninggalkan mereka yang tak berdaya saat membutuhkan kami. Tapi kami pun siap sebagai seorang pengikut Kristus. Bahkan bagi sesama manusia yang Kau ciptakan di bumi ini, yang sedang tak berdaya dan memohon kehadiran kami pun siap Tuhan untuk itu. Bukan saja karena kami memiliki kelebihan, tapi bahkan dalam kekurangan pun, Tuhan, berikanlah kami hati yang mau berbagi, hati yang mau menolong, hati yang mau menuntun kami menjadi sesama bagi manusia yang lain. Terima kasih Bapa untuk semua apa yang Kau berikan bagi kami. Saat ini yang mau berdoa bagi semua jemaat yang berulang tahun, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, penyertaan Tuhan selalu mereka saksikan. Bagi mereka yang sakit, dirawat di rumah sakit, kami berdoa kuasa Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka semua mendapatkan kuasa pemeliharaan Tuhan, maupun yang ada di rumah-rumah. Bagi jemaat yang bergumul dengan hidup dengan pekerjaan,
apapun pergumulan itu, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Kaisaria dalam penataan pelayanan ke depan. Tuhan memberkati, bahkan keputusan untuk memulai dalam sebuah ibadah yang dimulai pada tanggal 12 khusus untuk para presbiter dan dilanjutkan pada tanggal 19 dan seterusnya bagi jemaat. Tuhan menolong agar semua persiapan dapat dilakukan dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi banyak korban dari COVID-19, keluarga-keluarga yang berduka, mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan menghibur bagi mereka yang berduka. Bagi aparat medis, dokter, perawat, siapapun mereka, semua pihak yang terlibat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, Tuhan menolong mereka dalam perjuangan yang luar biasa ini. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, dari tingkat pusat sampai daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi sosial ekonomi, dalam berbagai-bagai situasi yang ada, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada setiap keluarga yang ada untuk tetap bertahan dalam pengharapan kepada Tuhan sumber kehidupan yang sejati. Tapi lebih daripada itu, meyakinkan kami untuk hidup dalam semangat solidaritas dan empati kemanusiaan, kepedulian kami, karena kami sudah merasakan dan mengalami keselamatan dari Tuhan. Sekretariat yang telah berjari lelah mempersiapkan segala sesuatu, UPP Peribadahan, Muger, dan UPP IT Multimedia, dan semua yang terlibat untuk penyelenggaraan ibadah pada sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam jerih lelah mereka. Banyak hal yang kami minta, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan kami. Kami bawa dan kami letakkan pergumulan itu dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian 249 ayat pertama, 249 ayat pertama, Serikat Persaudaraan. Laksanakanlah panggilan dan kehendak Allah bersama berkat dan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.